Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar dan pemirsa Rasil. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga Ramadan yang kita jalani mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan yang kita jalani juga tidak hanya bermanfaat buat kita, tapi juga bermanfaat buat kepentingan umat Islam secara keseluruhan. Sekali lagi, selamat menjalankan ibadah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'ni warzuqni ilman yanfa'ni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, apa kabar Anda di waktu sahur kali ini? Senang sekali saya Angga Aminuddin ditemani tim yang bertugas ya. Ada Abi Agus, ada juga Kang Atef, dapat kembali menyapa Anda dimanapun saja Anda berada. Bagaimana ibadah puasanya hari ini? Semoga ikhwan akhwat terus terjaga keikhlasannya, kesabarannya, dan tentu saja terus ditemani oleh siaran-siaran Radio Silaturahim. Berjumpa bersama saya di acara Sahur Bersama Rasil. Memang tahun ini namanya sudah bukan Sahur Bersama Tokoh lagi ya, tapi Sahur Bersama Rasil. Katanya sih, kalau kata Abi Agus nih, produsernya biar lebih akrab katanya. Dan tamu kali ini, edisi Ramadan kali ini, bersama saya, kami akan menghadirkan Bapak Dr. Andri Hadi Basalamah. Dan saat ini saya sedang berada di kediaman beliau di daerah Jakarta Selatan. Siapa tamu kita? Siapa yang akan berbagi cerita dengan kita semua di waktu sahur ini? Kita sapa beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andri. Ya, waalaikumsalam, Pak Angga. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ramadan ini luar biasa ya. Luar biasa. Ini Ramadan pertama saya setelah 5 tahun di Brussel, Pak Nah itu, Angga. baru saya mau tanya, pulang dari Eropa kapan gitu ya? Awal Januari. Awal Januari. Itu setelah ya. berapa tahun meninggalkan Indonesia, Setelah Pak? 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun tugas kami di sana. Tepat 5 tahun, November 2020. Waktu itu masa COVID, dan kembali 2025. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah. Berkah ya. Iya. Dan memang pertemuan Rasil bersama Pak Andri ini karena hasil dari silaturahim ya. Silaturahim kita dengan Bu Mona, alhamdulillah ketemu dengan Pak Andri. Kalau saya googling ternyata beliau ini pengalamannya lebih dari 30 tahun di Kementerian Luar Negeri. Wah, Tepatnya 38 tahun. 38 tahun. Hampir 40 tahun. Hampir 40 tahun. Ya. Bahkan sudah menjadi duta besar di beberapa negara. Di 2 negara. Di 2 negara ya. Pertama di Singapura dan kedua di Uni Eropa. Singapura dan Uni Eropa. Ya. Dan sekarang pun masih bertugas ya? Sekarang masih bertugas, alhamdulillah masih mendapatkan kepercayaan dari Pak Menlu sebagai Governor of the Republic Indonesia di Asia Europe Foundation di Singapura. Europe Foundation. Ya. Kalau saya lihat itu di googling itu Gubernur Indonesia. Iya. Nah ini Gubernur Indonesia sesungguhnya ya. Kan sebelum-sebelumnya sempat ada tuh Gubernur Indonesia. Yang ini sesungguhnya karena ada jabatannya. Inginnya sih Gubernur wilayah, tapi gitu. cukup ini Gubernur Indonesia. Cukup. Kira-kira saya itu cuma sebutan istilah politis saja, ternyata Gubernur Indonesia. Emang ada jabatannya ya. Tapi itu lebih kepada istilah aja dalam bahasa Inggris yang intinya sih itu kayak semacam Dewan Komisaris lah. Dewan gitu. Komisaris. Iya, Dewan Komisaris di situ. Baik. Kita ini ingin lebih dekat dengan Pak Andri. Ciri khas dari obrolan kita di sahur ini kan obrolan yang menginspirasi pendengar. Sesuai dengan profil yang kami hadirkan. Kita ingin lebih kenal, lebih dekat gitu dengan Pak Andri. Pak Andri lahir di mana? Saya lahir di Bandung. Di Bandung ya? Di Bandung, iya. 12 Februari 1960. Tapi saya besar di Cirebon. Di Cirebon ya? Di Cirebon, di
ya di kota Pantura. Apa yang masih daerah Jawa Barat? Masih daerah Jawa Barat. Sunda betul, lah Cirebon. ya. Sunda, Jawa, mix itu. Sunda, Jawa. Itu unik sekali bahasanya. Unik sekali ya. Unik sekali bahasanya. Bagaimana pengalaman Pak Andri ketika kecil, lalu sampai menimpa pendidikan gitu ya? Bisa diceritakan kepada pendengar. Iya, waktu kecil salah satu hobi saya pada waktu itu Pak Angga itu membaca. Saya tuh sejak kecil senang sekali membaca dan alhamdulillah selalu mendapatkan apresiasi dari guru saya mengenai pelajaran bahasa Indonesia. Karena selalu bagus Mas Angga. Tapi yang lain-lainnya nggak begitu bagus. Matematik, fisika nggak begitu. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia malah. Bahasa Indonesia waktu SD. Jadi sejak kecil itu saya membiasakan membaca dan ini berlanjut keingintahuan mengenai dunia itu saya kenal lewat membaca. Jadi pada waktu SD saya tuh udah membaca buku-buku seri, nggak tahu ini bukan zamannya Mas Pak Angga ya, itu Winnetou yang cerita-cerita pahlawan Indian dari Amerika. Berarti berbahasa Inggris. Bahasa Indonesia waktu itu sudah diterjemahkan, ya. Lalu ada cerita mengenai Karl May itu yang di Balkan Nah, dalam episode-episodenya itu selalu mereka itu moving dari satu country ke country yang lain dalam cerita bukunya itu. Traveler. Sehingga saya selalu membayangkan, oh ini kayaknya tour istilahnya, perjalanan dengan berbagai pengalaman yang luar biasa. Iya, traveling itu sesuatu hal yang sangat menarik. Jadi saya memang dunia saya terbuka itu lewat membaca Pak Angga. Kopingho sempat Kopingho tapi tidak rajin-rajin benar. Iya, tidak rajin-rajin. Saya tadi mau nembak nih kayak Kopingho nih. Iya, Kopingho. Jadi saya sejak ini berlangganan koran, apa itu sebagai satu hal tradisi yang sejak SMP itu dilakukan di keluarga kami. Kalau riwayat pendidikan yang Pak Andri jalani sampai dari mana saja itu mulai? Di SD saya pendidikan di Cirebon mengawali ya, lalu sempat pindah ke Bandung selama 2 tahun, lalu kembali lagi ibu berusaha di Cirebon dan sampai selesai SMA di Cirebon. Kalau zaman pendidikan dulu saya kira kurang begitu pas untuk diceritakan di sini karena tidak begitu bagus sejarahnya Pak. Tahun 60-an, 70-an. Iya, tahun waktu SMA itu jujur boleh saya katakan track record saya tidak begitu. Saya termasuk anak yang relatif, anak SMA yang bandel. Ya, tapi alhamdulillah mengalami transformasi ketika saya itu lulus SMA itu tidak diterima di mana-mana, Pak. Oh gitu. Iya, tapi betul. sempat masuk maksudnya gitu. Sempat daftar. Sempat daftar di berbagai terima. Universitas, tapi tidak ada satu universitas pun negeri yang waktu itu menerima karena memang tidak begitu bagus nilai SMA itu. Tapi saya selalu terinspirasi oleh ibu saya yang ketika saya tidak diterima di mana-mana dia itu sama sekali nggak marah. Cuman dia titip pesan. Dia manggil saya Didi, nama kecil saya. Ya masa depan itu di Didi dia bilang, bukan di Mama. Karena Mama kan ada batas kemampuan, ada batas umur. Dan Didi satu-satunya laki-laki yang akan merubah keluarga kita itu ya saya gitu istilahnya. Sehingga berapa bersaudara Pak? Ada 4 bersaudara. Jadi 4 perempuan, adik laki-laki, ada adik perempuan saya. Mas Angga. Nah, setelah saya istilahnya itu kan kalau zaman SMA itu kan kita kan maaf ya Pak Angga, tidak baik untuk ditiru, itu kan gampang nyontek. Iya kan? Ya, pokoknya kenakalan anak remaja lah. Iya. Tapi saya mungkin ada gitu, sisi baiknya. Ada sisi baiknya. Jadi sudah istilahnya di waktu SMA itu sudah mentok. Iya. Jadi ini masa transformasi dan ketika itu saya selama 1 tahun saya ambil kursus-kursus khusus untuk menghadapi dulu Sipenmaru ya Pak ya. Sipenmaru ya, masa Sipenmaru. Dan alhamdulillah 1 tahun kursus tapi saya betul-betul belajar dengan luar biasa intensif motivasi dari seorang ibu sampai adik-adik saya itu pikir bahwa saya ini Didi ini karena saya jangan lagi di mana Pak di rumah atau di mana ya. Even sampai ke toilet pun saya itu
belajar dan baca buku. Oh gitu ya. Sampai sebegitunya Tekadnya gitu. tuh. Tekadnya luar biasa sekali bahwa Iya, saya harus bisa, dan alhamdulillah ketika tahun 80 saya masuk mendaftar di hampir semua universitas negeri dan semua universitas negerinya menerima. Oh, ambil jurusan apa? Ambil saya jurusan sosial karena saya pikir saya kuat di sosial. FISIP? Bukan, di hukum internasional. Hukum. Oh. Ya, dari beberapa di Jogja saya diterima ini diterima di ini lalu saya masuk ngambil di Universitas Pajajaran Unpad. di Fakultas Hukum Unpad. Bandung Iya, ya. Bandung. Dan alhamdulillah 2 tahun kuliah saya masuk dalam kategori mahasiswa teladan tingkat nasional. 2 tahun. 2 tahun saya 2 tahun biasanya kuliah. 4 tahun. Iya, iya. Wah. Enggak, selesai saya lama selesai. Lama. Cuman tahun 84, 4 tahun, maaf, setelah 4 tahun saya kuliah, saya ikut kompetisi mahasiswa teladan dan alhamdulillah menerima predikat mahasiswa teladan tingkat nasional, wakil dari Universitas Pajajaran. Oh. Jadi luar biasa transformasinya, dan itu hanya dengan tekad yang kuat dan hanya dengan ingin menunjukkan bahwa saya bisa dan bentuk bakti kepada ibu saya. Berarti ngambil hukum internasional, apakah waktu itu udah ada punya cita-cita apa? Ya, nah karena mungkin latar belakang saya hobi baca, jadi saya tuh ingin, ini profesi apa ya yang kira-kira saya itu bisa apa? Yang saya bisa banyak traveling, tapi juga ada sisi pengabdian kepada negara gitu ya. Tidak maksudnya saya mungkin bisa traveling kalau saya kerja di private sektor yang multinational company atau apa bisa aja ya, tapi saya juga ada sisi ingin ada pengabdian kepada negara karena dalam keluarga saya tidak ada tradisi menjadi pegawai negeri. Semuanya pedagang, Pak Angga. Iya, kalau yang dari namanya kan bahasa lama ya. Iya, itu semuanya pedagang. Keluarga Arab, keluarga jamaah biasanya jarang-jarang nih yang mau dari pegawai negeri. Maka dari itu ya agak deviasi nih profesi saya ini. Tapi di keluarga nggak masalah waktu itu ya? Oh enggak ada masalah. Kalau istilahnya kalau keluarga saya, ibu saya menyerahkan sepenuhnya kepada saya mengenai pilihan, tapi yang penting if you wants to do something, do it seriously lah gitu. Lakukan dengan sebaik mungkin. Dan sejak kuliah udah serius. Ya, sejak kuliah itu saya udah betul-betul menjadi anak yang punya cita-cita pengen traveler keliling dunia. Profesi apa yang udah kepikiran waktu itu? Ya pada waktu itu diplomat. Diplomat. Ya, maka dari itu saya masuk jurusan hukum. Kan dulu dua pilihannya, Fakultas Ilmu Sosial Politik jurusan hubungan internasional atau Fakultas Hukum jurusan hukum internasional. Dan saya masuk di Fakultas Hukum. Jadi saya ketika lulus kuliah, saya tidak pernah punya sejarah mendaftar kemana-mana, Pak. Karena memang niat saya ke Kemlu. Oh gitu. Iya, jadi hanya satu aja itu. Oh, jadi emang udah ini udah fokus. Target khusus. Target khusus. Dan kebetulan juga pada waktu itu Kemlu itu programnya itu ada semacam talent scouting, Pak. Jadi jadi mencari bibit-bibit diplomat, kader dengan merekrut ke universitas-universitas. Oh, gitu. Dan pada waktu saya selesai sebenarnya tidak tepat dengan kedatangan tim dari Kemlu untuk mengetes ya. Dan hanya satu-satunya yang dari hukum internasional itu hanya saya yang eligible. Karena udah lulus, sampai saya minta keterangan dari, sampai sekarang ingat itu Pak Samsudin. Bagian klasifikasinya apa aja waktu itu? Kenapa? Sampai lulus. Klasifikasinya apa sampai keterima itu? Ya, pastinya kan pengetahuan mengenai masalah-masalah internasional. Bahasa juga. Bahasa pasti. Bahasa pasti. Jadi bahasa pasti dan cuman karena saya senang bahasa yang tadi saya sampaikan, jadi saya sering SMA itu sudah mulai baca-baca koran dalam bahasa Inggris atau apa. Jadi memang saya prepare. Ya, saya prepare, dan terutama saya prepare 1 tahun dan jadi setelah saya masuk ke Unpad itu langsung saya kursus bahasa Inggris. Hampir selama 4 tahun, sampai 5 tahun. Sampai saya selesai. Itu syarat kayaknya. Memang syarat. Dan lebih baik lagi, akan sangat lebih baik kalau seandainya kita menguasai bahasa PBB yang lainnya. Misalnya bahasa Arab pastinya. Ya, tambahan bahasa Arab atau katakanlah tambahan bahasa
Prancis atau Prancis, tambahan Mandarin. Mandarin itu saya kira kan seperti bahasa Arab itu kan itu language yang hampir berapa puluh negara kan gitu ya Pak ya. Betul. Atau bahasa Latin gitu. Bahasa Latin yang banyak juga yang digunakan oleh berbagai negara di dunia. Dari S1 dari S1 berlanjut apa kerja dulu gitu ya? Enggak, langsung saya dari S1 langsung berlanjut. Dan karena perasaan saya hanya satu-satunya dari hukum internasional dan pada waktu itu Menlunya itu Pak Mohtar Kusumatmaja. Menlunya itu di Unpad, dia dosen Unpad. Dosen Unpad waktu itu ya? Rektor malah malah dosen Unpad. Jadi saya berpikir, karena saya satu-satunya, pasti kayak insya Allah lulus deh saya masuk. Tapi sekarang persaingannya kan masuk ke lagi. Sekarang itu lebih dari 10.000 Pak untuk masuk ke Kementerian Luar Negeri dan sangat objektif tesnya, sangat tough, sangat sulit, tidak gampang. Karena kan masuk pegawai negeri dulu ya, tes bersama itu. Lalu setelah pegawai negeri baru masuk ke Kemlu. Nah, ke Kemluannya ini yang sekarang itu berat sekali. Persaingannya ketat. Betul. Seleksinya betul-betul objektif. Iya, gitu ya. Bahkan ya istilahnya putranya kepala biro sekjen atau kepala biro kepegawaian pun belum tentu bisa masuk. Di masa itu, ya ketika sudah mulai di Kemenlu gitu ya, kira-kira ada sosok siapa yang dijadikan panutan bagi Pak Andri? Pada waktu itu ya seperti yang Pak Angga tahu, salah satunya yang legendaris kan Pak Ali Alatas. Oh iya, Menteri Luar Negeri yang saya kira sangat legendaris beliau itu Menteri Luar Negeri yang saya sih dapat komplit. Banyak ceritanya juga kan kalau di kalangan wartawan gitu, kalau lagi baca biografinya karena yang paling dekat sama duta besar utusan negara-negara. Cara pendekatannya beda kan ya? Dan mereka lebih hormat katanya kalau Pak Ali. Karena Pak Ali itu ya dia track record-nya luar biasa dan dia memang tipe orang yang ketika ada jadi trouble shooter istilahnya itu. Iya, jadi ketika ada permasalahan macet, deadlock dalam setiap negosiasi itu Pak Ali itu selalu muncul sebagai figur yang yang menyatukan berbagai dan ide-ide ataupun solusinya itu sangat dan bahasa Inggrisnya itu sangat berkelas sekali. Sangat berkelas sekali. Itu above average lah. Jadi sangat-sangat berkelas sekali dan personalitinya itu sangat hangat Pak. Jadi orang merasa nyaman di dekat dia. Iya, jadi dia ngobrol dengan Menteri Luar Negeri, ngobrol dengan kepala-kepala negara, dia ngobrol. Jadi pastinya pada waktu itu presiden pada waktu itu tentunya seperti Pak Soeharto merasa sangat nyaman. Sangat mengandalkan. Ya dapat cerita juga sih kalau pas lagi ada konferensi tingkat tinggi negara-negara. Itu yang daftar untuk bertemu beliau tuh banyak. Banyak, dan waktu itu alhamdulillah kesempatannya sangat baik sekali. Pak Andri sempat nih. Saya sempat menjadi salah satu sesprinya. Sekretaris pribadi beliau. Itu kan di Setmen di Sekretariat Menteri, saya salah satunya. Sempat dampingin kalau traveling ke luar negeri Berarti ketika itu sudah ada keinginan untuk saya kayaknya harus jadi Menteri Luar Negeri. Atau saya harus jadi diplomat nih. Jadi diplomat, saat itu kan kita jadi banyak belajar lah. Banyak belajar gimana beliau meriksa speech pidato sangat teliti sekali orangnya dan rapi sekali. Telitinya luar biasa. Apalagi kalau urusan perjanjian, statement. Ketika dia nulis statement itu, dia koreksi gitu. Dia koreksi, dia satu-satu kata-kata itu betul-betul. Dan saya kira dia figur ideal untuk seorang Menteri Luar Negeri. Itu dari segi karir. Saya juga ingin bertanya dari segi keluarga. Iya. Pak Andri mulai menikah kapan? Calonnya orang mana nih gitu ya? Calonnya orang Jakarta. Jakarta. Iya, calonnya orang Jakarta. Tahun 91 kita menikah. Dan alhamdulillah kita diberkahi oleh 3 anak, 2 putra dan 1 putri. Udah besar ya, dan 2 cucu. Udah ada cucu sekarang. 2 cucu udah 2 cucu. Jadi alhamdulillah. Terus juga di pengalaman bekerjanya Pak Andri gitu ya. Kira-kira
bagaimana perjalanan di Kementerian Luar Negeri itu melihat tantangannya, lalu juga melihat tugas-tugasnya gitu ya. Pasti isu luar negeri kan jadi harus dikuasai atau diketahui lah. Motivasi terbesar Pak Andri waktu itu apa? Mulai bekerja di Kementerian Luar Negeri itu? Iya, motivasi terbesar saya pada waktu itu saya ingin betul-betul merepresentasikan Indonesia di luar negeri dengan memberikan potret bahwa Indonesia ini adalah suatu negara yang besar, suatu negara yang memiliki potensi yang sangat besar dan satu negara yang cinta dengan damai gitu Pak. Cinta perdamaian. Jadi dalam hal-hal tertentu saya berusaha keras untuk bagaimana kita menciptakan persepsi. Tapi itu kan semua diplomat ya. Hampir semua diplomat itu berusaha keras untuk menjaga kepentingan nasional kita. Baik dari segi ekonomi, politik dan keamanan. Nah itu sangat perlu kita bawa karena kan at the end kan diplomasi itu kan hubungan antar negara ya Pak ya. Bisa hubungan antar pemerintah, bisa hubungan antar masyarakat, ya antar berbagai pihak dan kita yang mewakili antar negara dan saya kira ini profesi yang sangat menarik karena intinya bagaimana kita menjaga marwah juga, Indonesia betul. Ya di luar negeri. Di Kementerian Luar Negeri begitupun pernah menjadi diplomat, berarti kan ada keterampilan diplomasi sebenarnya di sini ya. Iya, memang kita dididik. Iya, kita dididik memang. Kan tidak mudah ya Pak ya. Setelah kita masuk Kemlu itu ada pendidikan khusus namanya Sekdilu, Sekolah Dinas Luar Negeri. Itu training buat para trainingnya itu ya? Iya, diplomat ya. Training buat para diplomat. Kita diajarkan bagaimana kita berbicara dengan baik, bagaimana kita menyusun konsep nota diplomati, ya bagaimana kita diajarkan untuk bernegosiasi, lobby negosiasi, negosiasi. Tapi kan biasanya memang karakter juga kan sangat mempengaruhi ya. Dan ada satu dimensi baru lagi di era ketika itu Pak Hasan itu bagaimana kita fokus untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat Indonesia. Pak Hasan Wirayuda. Mulai Pak Hasan lalu diinikan oleh Pak Marty dan Ibu Retno dan juga dengan Menteri Luar Negeri Sugiono sekarang bagaimana perwakilan Indonesia dan diplomat itu tidak hanya bekerja dalam konteks kita vis-a-vis dengan counterpart kita orang asing setempat, tapi juga bagaimana kita melayani warga kita, perlindungan warga negara. Yang berada di dan itu sangat kompleks sekali Pak, tidak mudah. Ada yang stranded, ada yang kena masalah hukum, ada yang perlu kita bela, ada yang perlu kita mewakili perusahaan-perusahaan Indonesia yang tidak. Jadi banyak sekali dimensi diplomasinya. Dari mulai pendampingan, advokasi pendampingan, advokasi, apa semua. Saya ingat waktu Pak, karena saya jurnalis ya, saya ingat peristiwa Menteri Komdigi yang sekarang itu. Mbak. Oh iya, Ibu Mutia, betul. Saya termasuk timnya Pak. Iya, saya termasuk timnya. Termasuk timnya ya? Termasuk timnya. Itu gimana itu wartawan ditawan. Nah itu kan kita kan bagaimana kita operasi. Dan bisa bebas. Iya bisa bebas. Ya, operasi intelijen yang sangat. Termasuk Pak Andri timnya? Saya termasuk timnya. Ya, saya waktu itu dengan Pak Duta Besar Triyono, dengan Pak Marty, dengan Pak Umar Hadi pada waktu itu. Itu tim yang membebaskan Ibu Mutia Hafid ya. Dan sampai saya ini Pak, waktu itu sama seperti model yang dilakukan oleh Rasil, karena ada pesan dari kedutaan Irak dan ada beberapa pesan dari orang yang sangat mengerti budaya Arab. Tolong dibuatkan video itu himbauan dari ibunya Mutia Hafid. Karena biasanya orang Arab dia kalau seorang ibu
yang meminta Iya. itu Dihormati sekali. itu iya sangat dihormati. Iya. Ya, itu tradisi Oh. mereka. Jadi saya waktu itu datang ke tempat ibunya Ibu Mutia. Mutia, Ibu Menteri. Saya datang ke rumah beliau. Oh, gitu. Saya set up seperti yang Rasil set up sekarang ini. Direkam Direkam pesan-pesannya. pesan-pesannya. Oh. Ya, direkam sampai pesan-pesannya sambil menangis ibunya. Itu menghimbau dan itu dilakukan dalam bahasa Indonesia, tentunya nanti kan ada translation-nya ya. Iya. Ada translation-nya dan waktu itu juga itu disampaikan. Gitu disampaikan. Sampai itu ke kelompok Al-Qaeda Sampai, itu. Pak. Sampai. Kita tidak tahu kelompok apa ya, Pak. Kelompoknya Iya, ya belum, tidak jelas iya, lah ya ya. pasti. Tapi itu nyampe. Dan itu betul-betul salah satu faktor yang menjadi pemicu dia Dibebaskan. dia dibebaskan. Tapi pada waktu itu mungkin karena ini quote and quote penyanderaannya atau penculikannya itu sifatnya politis, jadi Politis ya. ya seingat cerita saya yang disampaikan oleh Ibu Menteri sih, si para penculik itu sangat menghormati. Oh itu ya. Maksudnya Setidaknya- sangat menghormati yang diculik lah Setidaknya istilahnya. ada pengaruhnya itu. Ada pengaruhnya Iya. gitu, apalagi mungkin wanita, Betul, Muslim. Jadi mungkin dalam situasi itu pun ukhuwah Islamiyah tetap terjagalah Iya. antara yang menyandera Betul, dengan betul. yang disandera. Belum lagi ketika mengurus TKI yang bermasalah ya. TKI Oh, yang itu kan- bermasalah, iya, seperti yang di banyak Saudi yang itu. mau dihukum mati. Iya. Seperti saya ingat ketika saya bertugas di Singapura, Pak Angga, itu bagaimana kita melakukan langkah-langkah supaya TKI kita itu mendapatkan gaji yang wajar. Oh iya. Yang layak lah, yang sesuai Betul. standar. Karena pada waktu itu, waktu saya datang, gajinya oke di Singapura ya, relatif. Karena ini kan Singapura kan negara yang berbasis hukum dan berbasis kontrak ya. Betul. Tapi saya berpikir mungkin karena gaji para PLRT itu diserahkan kepada mekanisme pasar, dia tidak punya apa yang namanya standar minimum UMR tidak ada. Itu diserahkan Bahkan nggak tahu sepertinya. Iya, itu pasar diserahkan kepada Kepada pasar. pasar. Iya, pasar. Dan saya pikir kan yang hire, yang sewa, yang menggunakan jasa para PLRT kita itu kan Iya. itu pastinya kan orang-orang berada kan di Singapura. Jadi saya waktu itu setiap perpanjangan kontrak itu saya keluarkan aturan bahwa itu gajinya minimal 20% naik dari gaji yang harus sudah ada kenaikan. harus ada kenaikan Dari dari standar. 450 ke 550, dari 550 ke 650. Ya berbagai pihak di Singapura banyak yang tidak suka, tapi kan itu hak kita. Iya. Kan kita yang yang Betul. endorse kontraknya. Ya, endorse. Iya, Yang yang tenaganya menyediakan juga. fasilitas Iya, ya perpanjangan betul. apa begitu. Jadi alhamdulillah pada waktu Di tahun berapa, Pak? Di itu Singapura tahun tugas? di Singapura itu 2012 sampai 2014. 2012 sampai 2014. Jadi ketika saya pulang itu mungkin ada puluhan Iya, perwakilan PRT yang mengantar saya ke Mengantar. airport, Pak. Iya. Berarti pasti ada pendengar Rasil yang kenal sama Pak Andri Hadi. Iya. Karena siaran kami sampai Singapura. Iya, alhamdulillah. Dan Iya, kami- teman-teman di Singapura insya Allah Iya. masih pada ingat. Dan kami punya komunitas pendengar Rasil di Singapura. Oh iya, Ya, iya. yang rata-rata memang insya para Allah. pekerja itu. Iya, para pekerja. Oh, Dan gitu ada ya. ketua-ketuanya, Ada apa ketua-ketuanya. begitu. Alhamdulillah. Tapi selama ini gitu ya, yang Pak Andri alami, tantangan terbesar apa sih selama menjadi diplomat atau menjadi duta besar yang pernah Pak Andri hadapi? Di setiap negara saya bertugas tentunya kan ada tantangan. Pasti ya. Iya, seperti di Singapura tantangan terbesarnya adalah itu, dan seperti saya bertugas ketika pada waktu itu saya bertugas di Amerika Serikat. Iya, tantangan terbesar pada waktu itu kan kita pada waktu itu kan dikenakan sanksi. Itu di era kapan? Pada waktu itu posisi saya bukan sebagai duta besar. Itu tahun 92-93. Oh, 1993 kita kena sanksi ya? Ini kita TNI kita. Oh, TNI. Oh, iya, iya, karena itu. faktor Timur. Oh, iya. Ya kita kena sanksi militer. Nah, Sanksi itu kan militer ya? itu kan tugas yang diberikan oleh negara itu kan luar biasa, karena saya harus melobi, harus bisa mendudukan situasi pada proporsi yang sebenarnya dengan situasi apa gitu. Pada akhirnya ya dalam beberapa tahun kena, tapi setelah itu sudah clear, sudah tidak masalah, dan sampai sekarang hubungan kita
dengan mereka sangat baik. Berarti tantangan yang paling sulit yang pernah dihadapi itu ketika menegosiasikan sesuatu dengan pihak utusan negara lain. Iya, utusan negara lain. Dan itu tidak mudah. Termasuk pada waktu saya menjadi baik duta besar ataupun pada waktu menjadi dirjen, itu kan khususnya ketika saya jadi kepala protokol negara, tantangan terbesar saya itu bagaimana mengatur katakanlah pengaturan kepala-kepala negara yang datang ke Indonesia ataupun ketika Bapak Presiden itu akan traveling ke luar negeri, itu kan saya yang harus memastikan, Pak. Karena pertemuan bilateral. Iya, mengatur pertemuan bilateral itu kan kalau tingkat kepala negara kan harus perfect. Iya, betul. Iya, jadi harus betul-betul konfirmasi, verifikasi, konfirmasi semua, dan itu banyak sekali. Banyak sekali yang harus ya. Jadi tidak ada sesuatu yang sangat Pak ya. Karena masing-masing punya dimensi yang berbeda-beda. Ketika di Singapura ada tantangannya masing-masing. Masing-masing lah ya, ada tantangannya masing-masing. Tapi ya sepanjang kita approach-nya ya kita lakukan dengan. Jadi kalau bicara juga tentang menjadi duta besar. Iya. Duta besar ini kan menjadi wajah negara gitu. Iya, betul. Kita tuh membawa misi dari negara kita gitu. Iya. Nah, kira-kira apa makna tanggung jawab menjadi wajahnya negara di negara lain bagi seorang Pak Andri gitu? Apa yang harus ditampilkan? Indonesia itu begini loh. Iya. Gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita bicara ada stigma negatif, stereotip gitu ya. Di luar nih tentang Indonesia. Iya. Dari pengalaman Pak Andri gimana? Era sekarang kan era digital ya Pak ya. Karena digital ya. Iya, semua informasi itu terbuka. Jadi dalam konteks dulu kan right or wrong is my country. Dulu kan ya mau salah, mau benar, negara saya. Itu negara saya. Iya. To some extent yes, betul. Itu ada gium itu memang perlu kita. Tapi kan dalam era sekarang kan kita tidak bisa diplomasi yang berbasis kepada tidak adanya daya dukung data yang daya dukung kan counterpart kita orang luar juga kan paham apa yang situasi kejadian di Indonesia, bagaimana kondisi ekonomi Indonesia, bagaimana kebijakan pemerintah dan hal-hal yang lainnya itu kan tidak mungkin kita dalam era keterbukaan sekarang. Maka itu yang paling penting itu kita selalu merepresentasikan Indonesia itu secara objektif, Pak. Ya, secara objektif. Ini Indonesia bukan negara yang sangat sempurna. Iya, kita punya situasi begini, approach kita begini, gitu. Tapi kita tidak bisa membohongi fakta. Iya kan Pak? Karena kalau diplomasi berbasis kepada kebohongan, itu bahaya. Satu saat akan mudah. Itu. Akan rapuh. Iya. Malah nanti kita backfire, malah kita yang jadi yang tidak pas gitu. Jadi selalu kita melakukan diplomasi, ya kita menjelaskan situasi yang sebenarnya, tapi kita dalam perspektif kita dan dalam kepentingan kita. Apa sebab kita mengambil langkah ini? Karena ini kepentingan kita di sini ada. Jadi hal-hal seperti itu yang sekarang perlu kita representasikan dengan apa? Dengan elegan lah. Dengan elegan. Dan wajahnya bukan wajah yang palsu lah. Iya, bukan yang deceptif ya, bukan yang elegan. Mungkin kita berbeda pendapat, mungkin orang akan mengatakan oh tidak begitu approach-nya. Oh tidak, approach kita memang begini. Karena ini kepentingan nasional kita yang harus kita jaga. Belum lagi bicara jati diri ya. Iya, jati diri bangsa. Nah, itu yang dan kita harus clear dan tegas soal itu, seperti masalah kedaulatan, masalah ekonomi, masalah security dan yang lain-lainnya. Baik Pak Andri. Iya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, saat ini amanat beliau adalah sebagai Gubernur Indonesia di Asia Europe Foundation di Singapura. Kalau yang ini lebih lebih kepada soft diplomasi. Oh, soft diplomasi. Iya, bagaimana kita menyambungkan kepentingan antara negara-negara Asia dengan negara-negara Eropa untuk melakukan kerjasama, proyek-proyek kerjasama untuk meningkatkan hubungan kedua benua itu. Atau kalau saya bisa lebih pakai bahasa yang
lebih bahasa kasarnya kali ya. Apakah menjaga sesuatu gitu di Singapura? Oh, tidak juga, karena itu headquarter-nya di Singapura. Di Singapura ya, Iya, menjaga kantor kepentingan enggak, apa gitu. Itu memang itu kan kita kan dulu ada Asia Europe meeting ya yang rutin ya, yang rutin, dan ini bentuk institusi pelaksanaannya. Jadi Asia Europe Foundation ini. Nah, ini terdiri dari 53 negara. Nah, 25 dari Asia, berapa ada 28 dari Eropa. Nah, itu mereka membentuk apa yang disebut dengan European ya, ASEAN European Foundation. Kalau di ASEAN, Singapura apakah sekuat itu ya diplomasinya kepada negara-negara lain? Ya, Singapura saya kira dengan kekuatan ekonominya, jadi meskipun dia kecil, tapi dia bagian yang penting dari suatu negara ASEAN. Tapi tentunya kalau kita bicara ASEAN, ya kita bicara Indonesia lah. Tidak akan mungkin tidak akan mungkin menafikan salah satu negara terbesar di ASEAN dan kita boleh dikatakan menjadi ininya lah. Baik, Pak Andri. Bicara tentang Kementerian Luar Negeri ya. Lalu juga seorang diplomat. Apalagi pengalaman lebih dari 30 tahun, dari tahun 80-an. Bagaimana Pak Andri melihat perbedaan para pemimpin negeri ini, presiden lah, gitu, dalam mengatur arah kebijakan luar negerinya? Berarti kan pasti di era Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Gus Dur, bahkan Presiden Megawati, dan Presiden SBY, Presiden Jokowi, sekarang Presiden Prabowo, yang Pak Andri amati itu arah kebijakan mana yang sama dengan pemimpin-pemimpin yang berbeda itu, mana yang berubah banget gitu sekarang nih. Oh, ini terjadi perubahan banget nih arah kebijakannya. Saya kira setiap pemimpin memiliki ciri dan khasnya masing-masing ya, dan itu wajar saya kira. Bagaimana dia memanage hubungan luar negeri antara satu negara dengan negara yang lainnya. Mungkin pada waktu era Pak Harto, karena tidak begitu, saya baru junior, tidak begitu tidak begitu terasa ininya ya. Baru menapaki lah ya. Baru menapaki, dan era-era berikutnya Pak Harto dengan khasnya, Ibu Megawati, Pak Habibie meskipun periodenya sebentar, tapi dia tapi yang jelas pattern yang sama itu kepentingan nasional kita itu selalu prevail, selalu berada di atas, Pak. Ya, dari cuman gaya saja beda-beda. Ya, seperti Pak SBY itu beliau memang menitik beratkan antara kepentingan security dengan kepentingan ekonomi. Ya, dalam konteks politik luar negerinya. Pak Jokowi yang banyak menempatkan kepentingan ekonomi, investasi, investasi dan kerangka hubungan ekonomi yang lebih luas dengan berbagai negara dalam konteks untuk membantu perekonomian, karena seperti investasi yang dan lain-lainnya itu secara tidak langsung kan akan meningkatkan taraf hidup rakyat kita, Pak. Jadi memang semua pemimpin memiliki ininya, dan Pak Prabowo yang berusaha menekankan balance antara security, keamanan, kedaulatan, dan juga mengenai keekonomian ya. Saya meskipun istilahnya baru 1 tahun mengabdi kepada beliau, tapi ketika di Brussels kemarin tahun lalu itu perundingan Uni Eropa dengan Indonesia mengenai trade agreement, ya itu dicapai pada waktu era Pak Prabowo. Jadi perundingan yang selama hampir 10 tahun macet, 9 tahun tidak 9 tahun ini perundingan Indonesia CEPA namanya. EU Indonesia Comprehensive Partnership. Isu produk Indonesia yang sempat ditolak loh. Iya, banyak ya, seperti kelapa sawit dan yang lain-lainnya. Itu gimana ceritanya? Itu kan tidak mudah, Pak. Bagaimana kita menggolkan kelapa sawit supaya itu menjadi ekspor yang sustainable, karena kan dianggap kelapa sawit ini kan merusak hutan. Nah itu. Iya, mengganggu habitat orang hutan. Iya, itu jadi dianggap tidak sehat. Padahal kelapa sawit kita itu kelapa sawit yang memang
dirancang sustainable, Pak. Iya. Jadi maksudnya betul-betul ditanam dengan sistem sustainability, keberlanjutan. Ya, Memperhatikan ya ekologi memperhatikan lah Betul, ekologi, ya sistem kesehatannya Ya. kan tidak. Nah ini yang kita bawa kepentingan itu, Pak. Karena bagi seperti yang kemarin itu kan Uni Eropa mengeluarkan kebijakan bahwa kalau seandainya produk-produk pertanian dari seluruh dunia yang masuk ke Uni Eropa itu bukan dari tanah deforestasi. Iya. Mereka punya ada aturan ketentuan itu ya? aturan itu meskipun baru masih menjadi rancangan ya. Nah, itu kita menegosiasikan, kita ikut memberikan masukan. Iya, karena ini akan sama sekali mengganggu ekspor agriculture kita ke Eropa, padahal Eropa itu boleh dikatakan itu kan penduduknya hampir 470 juta. Itu kan pasar yang luar biasa sekali, Pak. Dan kelapa sawit itu kan seperti palm oil itu kan tidak tumbuh di negara lain kecuali negara-negara tropis tertentu kan, Pak. Indonesia, Malaysia, ada beberapa negara. Dan itu kita produser terbesar. Jadi kita menjaga kepentingan kita supaya produk-produk kita itu bisa diterima di mana? Di ini. Dan seperti kita dengan Eropa ini kan kemarin yang dirundingkan selama 9 tahun itu kan Eropa memberlakukan 0%, kita memberlakukan 0%. Jadi sepatu-sepatu produksi sepatu yang di Tangerang dari berbagai merek itu bisa masuk pasar Eropa dengan ternyata kita baru tahu Adidas itu yang besar itu bahan bakunya dari Indonesia. Iya, dari Indonesia. Dari mulai bolanya. Iya, jadi pusat distribusi sepatu di Eropa itu di Belgia, Pak. Di Belgia, di satu kota kecil di luar Brussels, di Belgia, Pak. Dan itu sistem distribusinya itu luar biasa sekali. Dan 40% itu dari Indonesia. Baku. Iya, Bahannya. sepatunya. Iya. Sepatunya itu. Sepatunya. Nah, sama juga dengan apa yang dilakukan oleh Vietnam kan. Vietnam juga kan produsen sepatu yang terbesar. Jadi kita, kalau misalnya Vietnam bisa masuk dengan 0% ke pasar Eropa, kita masih dikenakan 8-10%, kan agak berat kan, Pak? Maka dari itu kita menegosiasikan supaya 0%. Karena kan margin keuntungan kayak model produk-produk sepatu, pakaian jadi Indonesia kan tipis sekali. Perbedaan tarif aja udah sangat mempengaruhi. Lalu dari segi peran Indonesia, Pak Andri, khususnya konflik-konflik yang terjadi di dunia ini, gitu ya. Kalau kita bicara tentang sejarah konferensi Asia Afrika, di situ kan banyak tokoh-tokoh yang disegani lah negara Asia Afrika, kok bisa Indonesia ini berperan di tengah konflik global. Kalau sekarang Pak Andri melihat gimana konflik Palestina Israel gitu ya, yang kalau kita masyarakat Indonesia kan Palestina banget lah. Betul, gitu ya. Lalu bukan hanya itu yang diperhatikan, konflik Rusia Ukraina juga, atau di era-era terdahulu juga konflik Bosnia kita kita lihat, atau konflik yang terjadi di Asia sendiri gitu ya. Bagaimana peran Indonesia selama ini menurut Pak Andri? Saya kira Pak, Indonesia memiliki postur politik luar negeri yang bersandarkan kepada solusi perdamaian adalah yang terbaik. Ya itu pegangan kita gitu, Pak. Sama seperti ada di dalam pembukaan undang-undang ya, Pak ya. Sesuai dengan undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan itu yang selalu kita kejar, Pak. Jadi dalam setiap event, katakanlah dari skala di lokal ya, Pak ya. Ketika ada masalah di Kamboja itu dulu ingat Pak Muhtar Kusumatmaja. Dia yang merundingkan supaya ada penyelesaian masalah Kamboja, dan itu berhasil itu karena memang itu regionnya masih dalam region ASEAN kita ya. Nah, ketika kita beralih ke konflik yang boleh dikatakan sudah lama sekali dan berlarut-larut seperti konflik Israel dengan Palestina, kita kan dikenal sebagai pembela Palestina yang orang-orang Palestinanya aja kekagum gitu, Pak. Dengan bagaimana giroh kita untuk tekad kita dan komitmen kita untuk membela kepentingan Palestina. Jadi, dan itu kita lakukan dalam berbagai, tidak secara langsung, tidak secara langsung, tapi kita lakukan dalam berbagai
forum, Pak. Betul, Di betul. berbagai forum, di event-event, di berbagai event kita selalu menyuarakan betapa pentingnya untuk mencari solusi dua negara gitu, Pak. Itu yang penekanan yang orang semua tahu posisi standing kita. Sama juga seperti Ukraine dengan Rusia gitu ya. Ketika mereka berkonflik, tentunya kok sama sekali sih tidak ada solusi damai gitu. Nah, kita berusaha memberikan penekanan dalam berbagai forum bahwa harus ada solusi damai. Harus ada, ini kan kayak lorong gelap ini antara Ukraine dengan Ukraine dengan sekarang belum selesai. Belum selesai kan ya 4 tahun. Padahal kan ini kan antar negara Eropa kan ya Pak ya. Tentunya kan lebih beradab lah dalam menyelesaikan. Tapi kita selalu mengatakan solusi perdamaian adalah yang terbaik buat apa? Ya karena memang itu belief kita gitu Pak. Jadi kita banyak berkiprah lah Pak ya. Iya banyak berkiprah meskipun tidak secara langsung ini ya. Ya termasuk. Ya bicara politik Indonesia yang bebas aktif itu sebenarnya yang seperti apa sih gitu ya? Apalagi sekarang kan pasti adalah pihak-pihak ataupun negara-negara yang memang mereka tuh ingin menjadikan Indonesia ini bagiannya bloknya gitu ya. Jadi ketika berkonflik dia harus ngeblok ke sini, ngelawan itu, jadi temannya. Bebas aktif Indonesia politiknya gimana? Iya pengertiannya itu kan mungkin bisa ditafsirkan seperti itu. Tapi kan politik bebas aktif itu pada basic dasarnya itu adalah bagaimana kita serve kepentingan nasional kita kan Pak. Kepentingan nasional. Iya kan kita seperti katakanlah kita G20. Negara G20 yang boleh dikatakan quote in quote dikatakan adalah negara mungkin blok barat lah blok gitu ya Pak ya. Tapi kan kita juga kan anggota BRICS. Yang boleh dikatakan itu di Global South. Iya, berarti kan kita merasa bahwa kepentingan kita juga memiliki kepentingan besar untuk menjadi anggota BRICS. Jadi pendekatan itu pendekatan yang tapi di satu pihak kita dekat dengan Barat karena memang ada pihak kepentingan di pihak lain, tapi dengan negara-negara Global South pun dengan China, South Africa, dengan Rusia yang menjadi fondamen Brazil, itu kan kita anggota dan kita dekat juga dan mereka me-welcome kita dengan luar biasa. Jadi negara yang bisa diterima di mana-mana Pak istilahnya. Iya Pak. Kalau orang udah bicara mengenai satu negara kan udah kelihatan dia bloknya mestinya ke pihak barat atau kita kan tidak. Kadang-kadang Pak Andri ada yang memang tidak dipahami oleh orang awam kan. Orang awam tidak memahami sebenarnya langkah negosiasi ataupun langkah diplomasi yang dilakukan Indonesia, dia BRICS gitu ya, G20 lalu ketika ada trade war-nya Amerika dan Cina, dua-duanya kita mesra, Indonesia mau kemana sih gitu? Sebenarnya kita tidak kemana-mana, kita berusaha untuk merepresentasikan kepentingan kita, karena dengan negara-negara Barat, dengan negara-negara Eropa yang mostly terwakili di G20, kepentingan kita terjaga Pak, karena apapun yang terjadi kan itu kan ekspor kita, perdagangan kita, aturan-aturan ini itu kan negara G20 itu kan sangat strategis sekali. Kita kan yang di satu-satunya di Asia yang masuk maksudnya satu-satunya di ASEAN yang masuk kepada negara G20 ya Pak ya. Itu kan dengan melihat kekuatan ekonomi potensi kita yang sangat luar biasa, dan itu mereka paham. Ya seperti katakanlah ketika ada perang tarif itu, ada perang tarif antara katakanlah Indonesia dengan Amerika Serikat, ya di sisi lain kita mencari peluang Pak. Kita tanda tangan FTA Free Trade Agreement dengan Uni Eropa yang 0%. Berarti kok itu terobosan yang sangat luar biasa. Lalu Uni Eropa sama Amerika sendiri masih belum ada titik temu. Jadi mereka juga kan bingung ini dengan langkah Indonesia. Makanya. Dan itu di saat ditandatangani di saat ketika sedang istilahnya masih situasinya masih belum masih gamang. Jadi langkah Indonesia yang mencari istilahnya jangan selalu berbasis kepada traditional partner lah gitu ya Pak. Kita harus
harus looking for other opportunity yang bisa, ya kan sekarang situasi dunia yang global yang sangat kompleks ini kan, kepentingan kita kan mesti terjaga di mana-mana, Pak. Karena kita berdagang tidak hanya dengan satu negara, iya, kita berdagang dengan hampir semua negara di dunia. Iya. Terus ada pengamat yang melihat bahwa sekarang masuk di era ketidakpastian, kan orang menyebut itu di era ketidakpastian, era post-truth juga. Iya, gitu ya. betul. Dalam pengalaman Pak Andri ini, kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain, baik itu di bidang politik, budaya ataupun ekonomi, biasanya paling sulit itu kalau negosiasi itu sama negara mana sih? Ya tergantung ya, Pak. Tergantung ya, masing-masing negara punya. Kita ada negara Amerika lah, Cina gitu ya. Kan kita bisa melihat, Pak. Kita bisa melihat kalau kita dalam konteks negosiasi itu kan lawan negosiasi kita ini negara mana gitu kan. Kan mesti dilihat juga postur negara itu, Pak. Bagaimana kondisi dan situasi dalam negerinya. Iya kan ya, Pak ya? Karena kan tidak mudah kalau kita menandatanganin suatu negosiasi, tapi ternyata nanti parlemennya tidak setuju. Jadi kan kondisi dalam negeri negara itu, apa visinya, apa challenge dan ininya kan mesti kita, ya seperti katakanlah sekarang dengan Uni Eropa, Pak. Kita dengan Uni Eropa itu bernegosiasi dengan 27 negara, diwakili oleh Uni Eropa. Selama 10 tahun, Pak, baru selesai. Iya, kemarin ditandatanganin oleh Pak Menko. Selama 10 tahun kita negosiasi. Bagaimana kompleksnya? Gitu. Bahkan yang saya dengar, Pak, Uni Eropa bernegosiasi dengan Mercosur, dengan negara-negara Latin, Pak, 19 tahun. Negosiasi. Sampai sekarang belum selesai. Sampai sekarang belum selesai. Untuk trade agreement aja. Untuk trade agreement aja. Jadi Uni Eropa termasuk relatif negara yang ketat. Ya ketat dalam konteks kita menjaga kepentingan kita, mereka menjaga kepentingan mereka. Iya, terus nanti at the end kan ada room for agreement gitu, Pak. Iya, setelah kok ini ini macet, ini kesini macet, ini kepentingan kita cepet nih, banyak yang kita pertaruhkan. Nanti kita membuka ruang. Oke lah, kita kasih ini tapi saya minta ini. Nah, itu berlangsung itu, Pak, berproses. Berproses. Ada juga trade agreement yang dalam waktu 2-3 tahun bisa selesai. Nah, di ruang lingkup itu, di pekerjaan itu gitu ya, apalagi melibatkan profesi diplomat gitu ya, ataupun seorang duta besar. Kalau di Amerika sendiri kan sebenarnya ada satu profesi lobbyis, atau negosiator lah. Kalau di Indonesia sendiri sepertinya belum ada tuh. Itu tergantung sistem politik dalam negerinya sih, Pak. Iya, karena kan di sana yang powerful itu kan Kongres. Iya kan Kongres. Nah, ketika berhadapan dengan pihak-pihak itu, contoh Indonesia, misalkan Amerika yang membawa perusahaan swastanya ke negeri ini, ke Indonesia gitu, itu gimana dalam menghadapi para lobbyis dan negosiator itu yang disiapkan biasanya oleh Kemenlu itu apa? Gitu? Ya kita kan lobbyis itu kan hanya istilahnya kan di very ya, Pak ya. Tidak kan penentunya kan at the end kan. At the end tetap. Ketika pada waktu pengalaman saya di mana? Di Amerika Serikat memang peran lobis itu sangat besar sekali ya, Pak ya. Tapi kita sepanjang era pada waktu saya di sana 2 kali saya posting di Amerika Serikat, kita tidak memiliki lobis yang resmi, gitu, Pak. Sepanjang bahkan kadang-kadang anggota Kongres atau anggota parlemen atau apa itu lebih seneng direct contact dengan Pak. Iya, Pak. Jadi kemarin di Uni Eropa, di Parlemen Eropa ada satu perancang, salah satu anggota Parlemen Uni Eropa yang menjadi menjadi salah satu arsitek untuk menggolkan undang-undang mengenai deforestasi. Dia tidak menerima lobis, Pak. Oh gitu ya? Dia tidak menerima lobis. Malah dia menerimanya duta besar. Langsung. Apa? Apa keberatan you? Saya sampaikan keberatan kita. Anda tidak bisa melakukan ini. Karena ini akan sangat mempengaruhi sekali ke negara saya, ekspor saya kita. Bisa turun ini ekspor kita. Atau bahkan even kopi teh kita tidak bisa masuk ke Uni Eropa kalau undang-undangnya begini. Jadi untuk membangun suatu kemitraan, you boleh punya undang-undang, tapi yang juga mengakomodasi kepentingan. Nah itu kan bahkan teman-teman ASEAN yang di Brussel itu meminta tolong kami, Pak, untuk kalau seandainya mau bertemu dengan
gitu ya. anggota parlemen Iya. karena kita banyak apa istilahnya relatif rajin lah. Relatif rajin. Relatif rajin ya. Jadi kita mengalahkan lobis-lobis yang Gitu yang ya. iya malah mereka lebih Oh. cenderung untuk menerima kita. Ya kan konsep dasar yang lebih itu win-win solution. Iya, win-win solution. Nah. Ya, mereka kan merepresentasikan, tapi kan kadang-kadang kan dia kan lebih seneng langsung. Nah Iya. nih Pak Andri, saya Iya. pengen analisanya Pak Andri ya. Kira-kira win-win solution apa yang bisa kita lihat dengan isu yang sekarang ini? Perjanjian terbaru Iya, antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Iya. Kan lagi panas nih isunya. Hmm. Apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu banyak dikritik lah di dalam negeri sendiri gitu ya, karena itu merugikan Indonesia sendiri dalam hal perdagangan dengan Amerika. Tapi dari win-win solution apakah ada menurut Pak? Ini kan perjanjian yang sudah ditandatangani Tandatangani. dan akan diberlakukan. Tapi kan dengan adanya keputusan apa ini? Mahkamah Agung Amerika Serikat yang berubah menjadi dari 10 ke 15%. Nah itu. Ya itu kan merubah jadi dinamikanya kan menjadi berubah lagi apa ya. Tentunya kita memiliki kesempatan untuk berbicara lagi dengan pihak-pihak Amerika ya. Saya bukan bagian, saya tidak, ya ada tahapan selanjutnya yang sebenarnya perlu kita bicarakan ya. Tapi tentunya kan sudah dipikirkan mengenai kan dalam konteks perjanjian itu kan tidak take saja kan Pak. Kita ambil. Tapi kan ada take and give, give and take gitu dalam setiap perjanjian. Dan saya pikir kalau pengalaman saya yang menangani langsung, saya di Amerika saya tidak begitu paham. Ya, saya juga tidak mau jadi pengamat apa karena saya biasa langsung itu. Tapi kalau Eropa perjanjian itu ya memang dirundingkan dengan cukup lama dan cukup negosiasinya cukup intens gitu. Dan Pak. kalau mau orang Barat, contoh di meja perundingan, ada istilahnya ada yang kalimat basa-basi, ada yang ngomong to the point. Jadi kalau orang Barat tuh to the point aja gitu ya. Nggak ada istilah basa-basi sebenarnya. Ya ada juga lah Pak. Ada juga mereka juga ya? ada kan. Jadi kan ada yang bisa kita bisa menyampaikan, oh ini loh keperluan kita itu begini. Ya kita, cuman kan dalam perjanjian juga kan ini kepentingan kita itu ini. Seperti ini yang tidak bisa kita negosiasikan. Ya kan ada red line-nya itu Pak. Ya dalam negosiasi ini. Kalau untuk udah urusan ini red line karena melanggar aturan di Indonesia. Kalau seandainya kita masuk ke dalam perjanjian ini, aturan itu perlu kita rubah undang-undang itu. Dan undang-undang untuk merubah undang-undang itu perlu konsultasi dengan DPR, nah itu jangan. Ya, terus dicari formula yang kira-kira tidak perlu merubah apa? Undang-undangnya, tapi memenuhi keinginan dari apa? Tidak keinginan 100%. Ya, tapi itu. Oke. Pak Andri, selanjutnya saya ingin lebih ke menjadi wajahnya Indonesia. Kalau kita udah bicara tentang dinamika dalam negeri ya, dari mulai yang menyedihkan, yang ironi, apa itu banyak sekali. Sementara hal yang membanggakan dari negeri ini, yang selalu Pak Andri bawa ke luar negeri itu apa dari negeri kita nih? Saya kira ini negeri yang memiliki potensi besar sekali, Pak. Kita harus bangga dengan Indonesia dan saya sangat bangga sekali dengan bangsa kita, bangsa yang sangat toleran, ya bangsa yang menjaga nilai-nilai demokrasi, ya bangsa yang sebagian besar penduduknya adalah Muslim dan Muslim yang sangat moderat, Pak. Jadi ini laboratorium dunia yang multi kompleks, indah, mozaiknya itu Pak, dan kita sangat menghargai perbedaan. Jadi kalau saya bingung gitu Pak, kalau ada orang yang katakanlah tidak bangga dengan negerinya ya, dengan Indonesia, itu saya terbingung-bingung karena orang-orang asing pun memiliki kesan yang sangat positif. Tentunya ini bangsa yang tidak sempurna Pak. Di mana? Kita mau cari negara yang sempurna itu di mana, Pak? Ya kan tidak mungkin. Yang negara yang memiliki pendapatan tertinggi juga kan selalu ada isu dan ada masalah gitu. Tapi dengan
patokan-patokan yang sederhana ya. Kita menghormati hak asasi manusia meskipun banyak sekali ekses-ekses yang kecil-kecil riak, tapi kan secara fundamental itu kan pemerintah kan punya kebijakan yang clear mengenai kita sangat pro demokrasi. Ya, pemilihan umum dengan berbagai dinamikanya, ya Pak ya. Kita memiliki potensi ekonomi yang sangat luar biasa dengan natural resources. Ya, itu sangat kaya sekali, sangat kaya sekali. Kita memiliki bonus demografi yang sangat menguntungkan, besar Pak. Karena mayoritas penduduk Indonesia itu kan umur muda. Betul. Lain dengan negara-negara tetangga kita, katakanlah. Iya, Jepang jadi masalah karena kebanyakan orang generasi tua yang beban tanggungan sosialnya, istilahnya BPJS-nya berat sekali buat mereka itu. Tapi ini kan bonus demografi yang sangat dinamik, Pak. Jadi orang melihat, Pak, tidak akan mungkin negara-negara itu mau bernegosiasi, katakanlah menginikan trade agreement kalau dia tidak memiliki ada pandangan ke depan bahwa ini negara akan menjadi negara besar, akan menuju negara besar. Dan prediksi-prediksi semuanya mengatakan confirm dengan berbagai dinamikanya. Ya, di tahun bisa kita menjadi kekuatan ekonomi at least masuk 10 besar di 2045, dan itu kan udah bonus yang sangat luar biasa. Tentunya Pak, yang seperti saya tekankan lagi, masih ada kekurangan di sana. Tapi kan kita jangan eksploitasi kekurangannya. Nah, itu. Gimana kita mengekspos kekuatan kita. Saya kira di situ. Ada juga nilai-nilai yang ingin saya gali sebenarnya dari Pak Andri sebagai seorang abdi negara. Kira-kira nilai kejujuran ataupun nilai-nilai integritas gitu ya, menjadi pejabat negara, abdi negara. Yang penting dipegang tuh di era sekarang tuh apa menurut Pak Andri? Ya, saya amanah apa gitu? Iya. Yang penting itu integritas, Pak. Integritas is number one untuk menjadi keep your word gitu, Pak. Keep dengan janji Anda. Apalagi kita sebagai diplomat ya, Pak ya. Itu integritas dan komitmen kita untuk memberikan kepada negara gitu, Pak. Kalau misalnya kita sebagai pegawai negeri ya, Pak ya. Jadi bagaimana kita melakukan pekerjaan kita dengan integritas yang tinggi. Itu kan kalau udah integritas kan mencakup kejujuran, tanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Iya, terus kita bagaimana kita memberikan yang terbaik buat negara. Itu kan semua nilai-nilai itu kan nilai-nilai yang harus kita anut. Saya kira orang boleh bekerja sebagai pegawai negeri ataupun untuk swasta, integritas kan itu yang paling utama, Pak, yang dipegang, Pak. Iya, jangan sampai integritas kita istilahnya dipertaruhkan sehingga persepsi orang asing terhadap Indonesia itu malah jadi ini diplomat ini bohong aja nih. Iya, tidak clear. Iya, janji mau ketemu. Jadi dari hal-hal yang kecil aja, Pak. Dari sikap aja itu kan udah sangat menentukan. Misalnya kita janji, oke, jam 10 kita ketemu, tapi kemudian 10 kurang 10 ketika dia on the way ke tempat kita, dia telepon, oh sorry, nggak bisa. Itu kan tidak bisa. Ya, jadi itu merupakan suatu saya kira yang tidak perlu kita kompromikan lah, Pak. Tapi kalau dari sikap diplomat ini, dalam istilahnya apa ya? Komunikasi interpersonal komunikasi interpersonal. Apakah ada pengaruhnya, Pak, dari latar belakang suku gitu ya? Dan latar belakang, ini orang ini kita harus dekati dengan begini. Oh, ini orang ini kita harus dekati begini. Ini tentunya. Orang Eropa, ini orang Arab. Gimana tuh, Pak? Itu pasti itu, Pak. Gitu ya. Iya, itu pasti. Masing-masing orang itu kan punya ini masing-masing ya, Pak ya. Seperti katakanlah kita deal dengan orang Arab, ya dengan budaya Arab, dengan apa gitu kan kita mesti paham budayanya mereka gitu, Pak. Sehingga mudah kita masuknya, atau kita jadi tidak terlalu banyak kecewa nantinya, kan begitu kalau misalnya kita expect yang ini, atau kita deal dengan orang Eropa, dengan gaya Eropa, dengan gaya Amerika, dengan gaya orang Barat, tentunya agak beda juga approach-nya. Mereka lebih senang yang terbuka, yang straight to the point. Tidak yang tadi Mas bilang tidak terlalu banyak basa-basi kiri kanan. Ya, tapi dengan orang Asia tentunya kita masih perlukan
ada bunga-bunganya lah Ada sedikit bunganya, lah ya, ya. Jadi bunganya, memang Pak. beda-beda. Beda-beda kita approach-nya. Istilahnya customize. Customize. Iya, cara kita approach, cara kita berdiskusi, cara kita ngobrol tentunya customize, Pak. Hal lain, Ya. Pak Andri, kita juga yang bertanya, seberapa kuat sebenarnya didikan orang tua ya? Kalau menjadi diplomat kan nanti kemana-mana nih, Iya, pergi iya, kemana-mana. Jadi penanaman apa ya istilahnya itu nilai-nilai agama atau nilai religius, Iya, gitu iya, ya. iya. Seberapa kuat itu ya yang ditanamkan oleh Saya orang tua ke kira, Pak Andri? iya. Jadi kalau kemana-mana tuh orang tua tuh nggak khawatir. Iya, Udah ditanam saya kira iman, itu apa Pak? Itu sangat fundamental sekali Pak. Jadi nilai-nilai ya alhamdulillah nilai-nilai keluarga, etika, kejujuran yang lain-lain itu kan kita kan tumbuh di sebuah keluarga yang di mana orang tua itu kan menjadi center gitu Pak. Iya. Dalam era pada waktu saya dulu ya Pak ya. Mungkin sekarang pengaruh influencer, pengaruh TikTok, pengaruh Instagram Sekarang itu bergeser. tidak Iya. ya mungkin bisa menggeser peran orang tua itu tidak sedominan. Iya. Ya seperti masa-masa kita tahun 60, 70, 80-an ya Pak ya. Iya. Pada waktu itu kan orang tua itu kan sangat dominan sekali dan didikan keluarga, agama, kita menjalankan agama dengan baik, dengan konsisten, itu potret tersendiri Pak. Seperti kita dengan cara katakanlah ketika saya di Eropa itu saya tidak ragu untuk merepresentasikan bahwa saya seorang Muslim. Iya. Tapi saya seorang Muslim yang sangat menghormati kepercayaan orang lain gitu Pak. Dan istilahnya dan saya tidak juga menyembunyikan misalnya saya tidak minum wine, saya akan jelaskan. Iya, bahwa saya tidak minum wine karena faktor kepercayaan saya yang apa. Jadi itu dan mereka menghormati Pak. Kalau gitu. Menghormati Pak. Terus terang. Iya, menghormati. Tidak jadi mereka berpikir betul. kampungan. Betul. Kenapa sih ini bukan diplomat modern apa tidak? Gitu ya. Sangat menghormati. Kita pede aja sebenarnya. Iya, pede aja kita dan kita secara dengan sangat baik atau kita menginformasikan. Iya, nanti duta besar saya biasanya sekretaris pribadi saya menginformasikan kepada host ya nanti apa dietary-nya gitu ya. Duta saya tidak minum alkohol, tidak makanan tertentu begitu yang di ini dan mereka sangat menghormati. Dan itu penting, biasa. Dan itu penting juga untuk sangat biasa. Jadi kita jangan mengkompromikan hal-hal seperti itu. Kalau memang itu keyakinan kita ya Pak ya. Tapi kan orang kan ada yang merasa tidak apa-apa sepanjang kita itu kan macam-macam kan dan itu juga diverse. Itu pun saya hormati. Iya, saya hormati juga orang-orang yang istilahnya yang mungkin dia menganggap bahwa ini biasa. Berarti Pak Andri ini dengan Pak Andri sekarang usia sudah berapa berarti Pak? Sudah 66. Sudah 66. Iya. Dulu cita-cita pengen keliling negara. Iya, udah berapa negara ya Pak Andri? Wah, sudah banyak ya Pak. Sudah banyak berarti ya? Iya, berarti saya posting 2 kali di Amerika, 1 kali di Kanada, di Singapura, lalu di Brussels, pernah sekolah di Australia juga. Udah ya tidak terlalu banyak tapi negara Afrika pernah? Negara Afrika tidak pernah. Tugas di sana tidak. Tapi traveling ya sering. Maksudnya travelingnya? Sering. Pengalaman ya ke Ethiopia. Berarti memang sudah inilah Iya. Kalau traveling, malah saya senang traveling kalau ke negara-negara yang eksotik Pak. Gitu. Seperti Kathmandu, Nepal, itu kan menarik. Jangan-jangan naik gunung juga ya? Iya, enggak juga. Enggak juga ya? Seperti ke Ethiopia, itu menarik Cina sekali. pastilah ya? Iya, kalau Cina sih ya wajar lah, karena kan gitu banyak sekali tugas ke sana. Betul. Berarti kalau di Uni Eropa, pernah tugas ke sana, pernah keliling Eropa ya, juga? hampir seluruh Eropa lah. Jadi dari mulai yang paling dingin sampai yang paling sejuk? Iya. Dari mulai Norwegia sampai Belanda. Jadi dari seluruh pengalaman itu Pak, kira-kira pengalaman spiritual, pengalaman religius, kan ada ayat yang mengatakan bahwa fantasiru fil art. Gitu ya. Ada perenungan terbesar apa yang Pak Andri dapat tugas di berbagai negara, traveling ke berbagai tempat, yang Pak Andri temukan ini tuh kebesaran Allah. Ada pengalaman apa Pak? Ya dalam konteks itu pastinya ya Pak ya, ketika kita
traveling ke berbagai negara kan tentunya kan dinamikanya berbeda-beda ya Pak ya. Dan saya selalu merasa saya selalu diberi kelancaran dalam tugas itu. Saya tidak pernah, alhamdulillah dalam sejarah ini saya itu selalu diberi kelancaran, dan ini tentunya berkah dari Allah juga. Itu yang paling utama Pak. Karena kalau misalnya kita mengalami kompleksitas ketika menjalankan tugas, tentunya itu kan challenge yang sangat luar biasa. Satu itu. Kedua ya di berbagai tempat manapun ya kebaikan itu selalu ada Pak. Ya rahmat Allah itu selalu itu selalu saya temukan ketika saya bertugas, ada saja pertolongan dari Allah itu. Saya tidak pernah mengalami kesulitan yang sangat luar biasa ketika deal dengan berbagai pihak di berbagai belahan dunia. Jadi dalam konteks itu saya merasa bahwa Allah itu selalu berada di samping saya. Iya, membimbing saya. Dan yang ketiga, kesempatan kita buat mengagumi alam yang Allah ciptakan, Pak. Iya, ketika lihat bongkahan-bongkahan salju di Norwegia, ataupun ketika melihat gurun, ketika melihat pemandangan di Nepal, Pak, Gunung Himalaya dan yang lain-lainnya, betapa besar, Pak. Ya, Allah itu menciptakan dunia ini dengan berbagai perbedaannya dan berbagai persamaannya. Jadi saya kira itu kunci ketenangan. Kunci ketenangan ketika tadi juga kita ada keberkahan itu ya. Keberkahan itu, Pak. Keberkahan itu. Pasti juga memang karena kita bisa dekat ya. Iya, itu yang dan ya alhamdulillah ya sepanjang kita menjalankan apa yang diwajibkan, sholat 5 waktu, puasa dalam keadaan situasi apapun itu dijaga. Betul. Apalagi ini di sesi terakhir nih ya, Pak Andri ya. Kita masuk ke bulan Ramadan. Ramadan ini biasanya kalau selain bicara tentang ibadah-ibadahnya gitu ya, keistimewaan juga bicara tentang makanannya. Iya. Dari berbagai negara, makanan apa yang paling favorit buat buka puasa nih? Makanan Indonesia, Pak. Makanan Indonesia? Oh gitu ya? Ketemu ke Eropa, Indonesia paling enak? Ya kita memang udah ininya Pak ya, mungkin udah body ininya Pak ya, udah tuntutan tubuh ya Pak ya. Paling kita bertahan untuk makanan-makanan barat ataupun makanan itu 2-3 hari Pak. 2-3 hari, ya? Setelah itu kita akan cari. Kangen sama kita akan berusaha untuk mencari. Ada satu periode, kalau misalnya saya conference gitu ya Pak ya, selama 1 minggu, ya di hotel, kan itu makanannya kan itu aja kan Pak. Wah itu berat sekali, berat sekali itu. Jadi harus ada periode di mana 3 hari, ya ada 1 hari yang istilahnya itu di kalangan diplomat disebut no rice no glory. Tanpa nasi tidak ada kemenangan, Pak. Ada istilahnya ya, no rice no jadi glory. masih diplomat kampung, Pak. Iya, jadi tetap kita kembali ke habitat. Betul. Iya, dan kalau tugas di berbagai negara kan tentunya kan makanan Asia kan. Kalau di rumah ya, Pak ya, itu kan ada kan, Pak. Jadi tiap hari kita tidak lepas dari makanan. Tapi kalau lagi konferensi yang di hotel apa itu kita selalu kita 3 hari itu nyari kira-kira kalau nggak ada restoran Indonesia kita nyari ya apalah restoran yang mirip Indonesia lah ya Asia lah. Gitu. Oke. Dan juga di penutup Pak Andri, kira-kira pesan Ramadan dari seorang mantan duta besar, seorang diplomat untuk pendengar hasil dari Pak Andri? Saya kira eksistensi kita sebagai insan Allah itu Pak, dalam profesi apapun, saya selalu berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu harus memberikan manfaat buat orang Pak. Itu kenikmatan tertinggi, tertinggi saya. Jadi dalam konteks Ramadan ini, saya mengajak kepada semua, terutama umat Islam, bahwa marilah kita memberikan hidup kita itu akan sangat berarti ketika kita memberikan manfaat buat orang, dan jaga ukhuwah Islamiyah, ya jaga toleransi kita sehingga kita bisa menjadi istilahnya Ramadan kita itu Ramadan yang paripurna Pak, ya yang memberi manfaat kepada orang, yang memperbanyak ibadah, dan kita bisa tenang dalam menjalani hidup ini. Tapi
memberikan manfaat kepada orang dalam bentuk apapun, even selevel senyum, Ya. itu sudah baik, Pak. Masya Allah. Iya. Luar biasa. Iya. Ikhwan Akhwat, demikianlah dialog kita di waktu sahur kali ini. Sahur bersama Rahasil, gitu ya. Tokoh dan tamu kita adalah Bapak Dr. Andri Hadi Basalamah. Iya. Nah, semoga banyak hal yang dapat diambil dari cerita-cerita beliau dan mudah-mudahan menginspirasi Anda. Terima kasih banyak telah bersama kami dan juga saya sampaikan terima kasih banyak kepada Pak Andri Sama-sama. sudah Sama-sama, berbagi dengan kita Pak. semua. Semoga Sama-sama. selalu sehat. Amin, alhamdulillah sama-sama juga. Insyaallah kita Semua jumpa Rahasil semoga terus Amin. sukses, Amin. terus Amin. menyiarkan dakwah yang baik buat kepentingan umat Amin. dan mudah-mudahan menjalankan dakwah dengan sukses dan Amin. berhasil. Amin. Demikianlah Iwan Akhwat, kami undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan kata dan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.